Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita ulang sebentar tentang jenis ruqyah kemarin ya. Jadi ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Nah, ruqyah yang disyariatkan yaitu apa? Ruqyah yang menggunakan Al-Quran atau doa-doa. Jadi intinya kosong dari ucapan-ucapan atau perkara-perkara kesyirikan. Dan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Maka tidak boleh ya, ruqyah kok nggak jelas. Yang diucapkan apa misalnya. Hanya umi saja misalnya, itu nggak boleh. Kemudian apa? Ketika meruqyah itu harus dengan keyakinan bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh dengan sendirinya. Semua kembali kepada Allah. Ingat pembahasan sebelumnya bahwa yang berkuasa atas manfaat dan bahaya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun ruqyah yang syirkiyah itu adalah ruqyah yang pada bacaan itu terdapat apa? Seruan, doa, permintaan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, ini banyak banget loh di masyarakat ya, di masyarakat sering ya orang itu meruqyah atau dikenal dengan jampi-jampi atau dengan suwuk dan mengandung permintaan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, kepada yang bau reksa perempatan, kepada penguasa pohon ya dan sebagainya. Nah, kita harus hati-hati karena banyak sekali praktek-praktek ruqyah yang ternyata itu mengandung kesyirikan. Ya, bahkan ada juga ruqyah-ruqyah yang juga bid'ah atau menyimpang, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian boleh tidak kita meminta ruqyah kepada orang lain? Ya, maka di sini dibolehkan meminta ruqyah kepada orang lain dengan ruqyah yang syar'iyah. Jadi bisa saja kita datang ke orang, ya, tolong saya diruqyah, boleh, nggak apa-apa. Tapi dengan ruqyah yang syar'iyah. Kemudian, meskipun dibolehkan, yang lebih utama jika seseorang itu meruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu lebih menyempurnakan tauhidnya. Ya, karena dengan dia meruqyah sendiri, sikap tawakalnya bertambah kuat dan itu berarti apa? Menyempurnakan tauhidnya. Karena ruqyah itu gampang kok sebetulnya, sebagaimana kemarin sudah kita terangkan, hanya membaca Al-Quran. Ya, hanya membaca surat Al-Fatihah yang setiap kita mesti paham. Bisa baca Fatihah kemudian kita semburkan ke tempat yang sakit, baca Fatihah kemudian setelah itu kita semburkan di telapak tangan kemudian kita usapkan di tempat yang sakit, atau kita semburkan ke air kemudian kita minum. Nah, kemudian pembahasan terakhir tentang ruqyah ini yaitu tentang kesalahpahaman ya. Jadi pemahaman-pemahaman yang keliru berkaitan dengan ruqyah. Ya. Yang pertama, persangkaan bahwa orang yang sakit tidak boleh meruqyah dirinya sendiri. Oh, ini salah paham ini. Ini pemahaman yang keliru. Bahkan tadi katakan itu lebih utama. Kalau ada orang sakit meruqyah dirinya sendiri, itu lebih utama dibandingkan meminta orang lain untuk meruqyahnya. Tapi ini ada orang yang memiliki pemahaman keliru. Ya. Dia mengatakan orang sakit tidak boleh meruqyah dirinya sendiri. Nah, ya. Kemudian yang kedua, pemahaman yang menyimpang yaitu tidak yakin dengan penyembuhan Al-Quran. Ya. Seperti ada orang mengatakan, ya cobalah kita ruqyah. Nanti kalau berhasil alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa kok. Ini berarti dia enggak yakin. Sedangkan nanti dalam ruqyah itu tergantung dari
keyakinan orang yang meruqyah dan keyakinan orang yang diruqyah. Bab ibaratnya obat, ya Al-Quran itu jelas obat yang paten, obat yang mujarab gitu loh. Tinggal siapa yang melakukan pengobatan dan siapa yang diobati. Yang ketiga, tergesa-gesa meminta kesembuhan. Ya. Jadi pengennya itu apa? Begitu diruqyah selesai. Begitu dibacakan Al-Quran sembuh. Nah gitu loh. Juga kesalahan yang apa? Mengeluh dengan lambatnya kesembuhan. Aku udah ruqyah sekian kali nggak sembuh-sembuh gitu loh. Ya, makanya tidak boleh. Karena ingat ya, ruqyah itu tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Semua yang menentukan Allah Ta'ala. Jadi ruqyah itu adalah seperti halnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebatas usaha yang kita lakukan yang menentukan Allah Ta'ala. Sehingga keliru kalau ada orang tergesa-gesa minta kesembuhan atau mengeluh ketika tidak sembuh-sembuh. Dan yang ketiga, yang keempat ya, kesalahan yang keempat apa? Bergantung pada orang tertentu. Jadi kalau yang meruqyah bukan Ustadz Fulan, wah saya nggak mantap saya. Itu keliru. Ini mengakibatkan apa? Dia tidak mau diruqyah dengan orang lain. Tidak mau diruqyah oleh orang lain. Sehingga nanti dikhawatirkan ini jatuh pada kesyirikan juga loh. Ketika orang sudah meyakini bahwa hanya Ustadz Fulan yang bisa meruqyah diri saya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima di sini, keyakinan bahwa ruqyah tidak cocok untuk mengobati penyakit fisik. Ya, jadi gambaran yang ada di masyarakat pada umumnya apa? Mereka meyakini bahwa ruqyah itu hanya untuk kesurupan. Kalau orang kena jin, kena santet, ya, atau belajar tenaga dalam itu baru diobati dengan ruqyah. Adapun kalau penyakit fisik ya, misalnya kena kanker, kena tumor, ya, penyakit pening kepalanya, batuk, itu katanya tidak cocok kalau diobati dengan ruqyah. Ya, padahal kita melihat ya contoh-contoh pada zaman Rasulullah SAW, juga pada zaman sahabat, mereka melakukan ruqyah untuk semua penyakit, baik penyakit fisik ataupun non fisik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, ya, kemudian senantiasa menjaga kita sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.